Piala Dunia 2022 mulai panas, juaranya sudah ketahuan. Piala Dunia 2022 di Qatar mempertemukan 32 negara dari 5 benua dengan kondisi ekonomi yang sangat beragam. Ada negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia seperti Amerika Serikat, tetapi terdapat pula Senegal di mana produk domestik bruto, PDB-nya hanya 1/1000 AS. Tuan rumah Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia yang mendapat berkah dari lonjakan harga komoditas. Sebaliknya, Ghana tengah berjuang melawan krisis ekonomi akibat lonjakan harga komoditas sampai harus meminta bantuan Dana Moneter Internasional, IMF. Perbedaan signifikan 32 peserta Piala Dunia 2022 bisa dilihat dari PDB per kapita mereka. Yang menarik, negara-negara dengan PDB per kapita terbesar di dunia saling sikut pada Piala Dunia 2022. PDB per kapita menggambarkan besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara serta kemakmuran sebuah negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita maka semakin makmur negara tersebut. CNBC Indonesia mencoba menggambarkan seperti apa peta Piala Dunia 2022 berdasarkan PDB per kapita masing-masing peserta. Data PDB per kapita yang digunakan adalah data tahun 2021 yang bersumber dari Bank Dunia. Lalu, siapa juara Piala Dunia PDB berdasarkan PDB per kapita mereka? Di grup A terdapat Qatar, Ekuador, Senegal, dan Belanda. Qatar adalah negara terkaya di grup ini dengan PDB per kapita mencapai $61.275.99 atau sekitar Rp1,46 miliar per tahun. Belanda ada di peringkat 2 dengan PDB per kapita mencapai $58.061 per tahun. Di bawah Belanda terdapat Ekuador. Senegal menjadi yang terendah di grup ini, bahkan terendah dari 32 peserta Piala Dunia 2022 dengan PDB per kapita mencapai $1.606.47 per tahun atau Rp25,16 juta per tahun. Grup B terdiri dari Inggris, Iran, Amerika Serikat, AS, dan Wales. Bank Dunia menyatukan PDB per kapita Inggris dan Wales dalam satu payung United Kingdom. Dengan demikian, untuk Piala Dunia 2022, Gareth Bale dan kawan-kawan akan membantu Trillions Inggris untuk mengarungi babak gugur. Amerika Serikat tentu saja akan keluar sebagai juara grup dengan PDB per kapita mencapai $69.287.54 per tahun atau Rp1,09 miliar. Tempat kedua adalah Inggris, Wales dengan nilai $47.334.35 per tahun atau Rp741,4 juta. Iran adalah peserta terlemah di grup ini dengan PDB hanya mencapai $2.756.75 per tahun. Di grup C, Argentina kalah telak dari Arab Saudi dan Polandia. Langkah Lionel Messi dan kawan-kawan hanya sampai penyisihan grup. Arab Saudi akan menjadi juara grup dengan nilai PDB per kapita $23.585.89 per tahun atau Rp369.369,26 juta. Runner-up grup akan diisi Polandia dengan PDB per kapita mencapai $17.840,92. Grup D layak disebut sebagai grup maut karena mempertemukan tim-tim termakmur di dunia mulai dari Denmark, Australia, hingga Prancis. Tunisia menjadi negara termiskin di grup ini. The Socceroos Australia menjadi yang termakmur dengan PDB per kapita $59.934.13 per tahun atau Rp938,7 juta. Denmark akan menemani Australia dengan PDB per kapita $67.803.05 per tahun. Juara dunia dua kali Prancis akan tersingkir dari grup maut ini dengan PDB per kapita mencapai $43.518.54 per tahun. Grup E juga menjadi grup maut lain karena mempertemukan tim-tim dengan kemakmuran yang seimbang. Ada dua raksasa ekonomi yang lekat dengan industri otomotifnya, Jerman dan Jepang.
Spanyol juga ada di grup ini sementara Costa Rica menjadi yang terlemah. Padahal Costa Rica adalah negara berkembang dengan PDB yang lumayan tinggi. Jerman akan memimpin sebagai negara termakmur dari grup ini dengan PDB per kapita $8.801,79 per tahun. Jepang di tempat kedua dengan nilai $39.285,16 per tahun. Spanyol ada di urutan ketiga disusul kemudian dengan Costa Rica. Dari grup F, Kanada dengan PDB per kapita mencapai $52.051,35 per tahun akan menjuarai grup ini. Belgia akan menjadi termakmur kedua disusul oleh Kroasia dan Maroko. Grup H mempertemukan tim-tim dengan PDB per kapita yang sangat bertolak belakang.